Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan subbab 10.3 mengenai cubic spline interpolation. Kami beranggotakan Angelica Rotua Hotmarito Simbolon, Dahayu Salsabila, Muhammad Reza Fadlika, dan Rian Faiz. Yang pertama yaitu mengenai fitting kurva. Fitting kurva melalui titik-titik tertentu pada bidang adalah masalah umum yang dihadapi dalam analisis data. Pengaplikasiannya yang dapat kita jumpai adalah dalam desain dan font komputer, seperti font PostScript dan TrueType. Atau gambar font adalah gambar yang tertera di samping. Pada gambar 1, 7 titik di bidang XY dapat dilihat. Pada gambar 2, digambar kurva yang melalui titik. Kurva yang melewati titik pada bidang menginterpolasi titik, dan kurva itu disebut kurva interpolasi untuk titik. Misal kita diberi titik N pada bidang XY, maka dapat ditulis X1Y1, X2Y2, hingga XNYN, yang akan kita interpolasi dengan kurva teratur. Untuk memudahkan, kita ambil titik-titik yang berjarak sama pada garis arah X. Meskipun hasil dapat dengan mudah diperluas ke kasus jarak titik yang tidak setara, jika kita memisahkan jarak antara koordinat X di titik-titik tersebut menjadi H, maka kita mempunyai X1 min X2 hingga Xn min Xn min 1 sama dengan H. Jika kita lihat pada gambar, inilah jarak H yang membatasi tiap titik. Misalkan Y sama dengan Sx, di mana X1 kecil sama dengan X, kecil sama dengan Xn, menyatakan kurva interpolasi yang kita cari. Kita berasumsi bahwa kurva ini menggambarkan perpindahan drafting spline yang menginterpolasi N titik ketika beban yang menahan spline terletak tepat di N titik. Dari teori balok linear untuk perpindahan kecil, turunan keempat perpindahan balok adalah 0 sepanjang interval sumbu X yang tidak memuat gaya eksternal yang bekerja pada balok. Jika kita memperlakukan spline sebagai balok tipis dan menyadari bahwa satu-satunya gaya eksternal yang bekerja padanya timbul dari beban pada N titik tertentu, maka kita dapat persamaan pertama, yaitu S pangkat IV X sama dengan 0. Untuk nilai X yang terletak pada interval terbuka N-1 dapat ditulis X1, X2, X2, X3 hingga Xn-1, Xn. Kita juga memerlukan hasil teori balok linear yang menyatakan bahwa untuk balok yang hanya dikenai gaya luar, perpindahannya harus mempunyai dua turunan kontinu. Dalam kasus kurva interpolasi Y sama dengan Sx ini, terdiri dari drafting spline, ini berarti Sx, S aksen X, dan S double aksen X. Harus kontinu untuk S1 kecil sama dengan X, kecil sama dengan Xn. Kondisi bahwa S double aksen X kontinu inilah yang menyebabkan drafting spline menghasilkan kurva yang teratur, karena menghasilkan kelengkungan kontinu. Kondisi bahwa S double aksen X kontinu adalah prasyarat minimal agar kurva interpolasi dapat terlihat sebagai single smooth kurva, bukan sebagai serangkaian kurva terpisah yang disatukan. Untuk menentukan bentuk matematis dari fungsi Sx, kita perhatikan persamaan satu tadi, yaitu S pangkat IV X sama dengan 0. Dalam interval antara titik ditentukan, dengan mengintegrasikan persamaannya 4 kali Sx harus berupa polinomial kubik dx pada setiap interval tersebut. Namun secara umum, Sx akan menjadi polinomial kubik yang berbeda dalam masing-masing interval. Jadi Sx harus memiliki bentuk seperti ini, yaitu S1x, X1 kecil sama dengan X, kecil sama dengan X2, hingga Sn-1x, Xn-1 kecil sama dengan X, kecil sama dengan Xn. Untuk memudahkan tulisan polinomial, kita dapat menuliskannya dalam bentuk seperti ini. AI, BI, CI, dan DI dengan I dari 1 hingga N berjumlah total koefisien 4N-4 yang harus kita tentukan untuk menentukan Sx secara lengkap. Jika kita memilih koefisien ini, maka Sx menginterpolasi N titik tertentu pada bidang, dan Sx, S aksen X, dan S double aksen X kontinu. Maka kurva interpolasi yang dihasilkan disebut spline kubik. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Fadlika, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan subbab sebelumnya, dan sekarang kita akan membahas derivasi rumus dari spline kubik. Nah, di sini kita dapatkan persamaan 4, persamaan 5, dan persamaan 6 yang kita dapatkan dari persamaan 2 dan persamaan 3. Lalu kita gunakan persamaan-persamaan ini dan keempat sifat spline kubik untuk menyatakan koefisien-koefisien yang tidak diketahui. Di sini pada poin pertama kita dapat interpolasi titik x, y, i dengan Sx. Lalu pada poin ketiga kita dapat, maksud saya poin kedua, kita dapat kontinu pada x1 xn dengan Sx. Lalu poin ketiga, continue pada x1 xn dengan s aksen x. Dan berikutnya ada poin keempat. Nah, di poin keempat ini persamaan 8, persamaan 9, persamaan 11, persamaan 12, dan persamaan 13 merupakan sistem persamaan linear sebanyak 4n-6. Persamaan dalam 4n-4 koefisien yang tidak diketahui AI, BI, CI, DI dengan I sama dengan 1, 2, sampai n-1. Nah, di sini misalkan pada persamaan 6, M1 sama dengan 2B1, M2 sama dengan 2B2, sampai dengan N-1 sama dengan 2B N-1. Maka kita dapatkan B1 sama dengan setengah M1, B2 sama dengan setengah M2,
sampai Bn-1 sama dengan setengah Mn-1. Lalu kita juga ketahui dari persamaan 8 bahwa D1 sama dengan Y1, D2 sama dengan Y2, sampai Dn-1 sama dengan Yn-1. Di sini juga kita memiliki teorema 10.3.1. Nah, dari hasil ini kita melihat bahwa jumlah M1, M2, sampai Mn secara unik menentukan spline kubik. Untuk menemukan jumlah ini kita substitusikan ekspresi untuk AI, BI, dan CI yang diberikan dalam persamaan 14 ke persamaan 12. Di sini kita dapatkan persamaan 15 atau dalam bentuk matriksnya seperti ini. Di sini juga eh, di sini merupakan sistem linear sebanyak n-2 n kurang 2n-2 persamaan untuk n jumlah yang tidak diketahui M1, M2, sampai Mn. Kita masih memerlukan dua persamaan tambahan untuk menentukan M1, M2, sampai Mn secara unik. Alasannya karena ada banyak spline kubik yang dapat menginterpolasi titik-titik yang diberikan. Jadi sehingga kita tidak memiliki cukup kondisi untuk menentukan spline kubik yang unik yang melewati titik-titik tersebut. Nah, di sini kita bisa sajikan dalam tabel 1 ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spline alami. Jadi, spline alami itu adalah sebuah metode interpolasi yang memastikan kurva interpolasi pada titik-titik akhir menjadi 0. Di sini terdapat persamaan M1 sama dengan Mn sama dengan 0. Sistem N dikali N untuk M1, M2 sampai dengan Mn dituliskan dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. Jadi, ini adalah bentuk matriksnya. Untuk perhitungan numeriknya ini akan lebih mudah kalau misalkan kita mengeliminasi M1 dan Mn-nya. Matriksnya itu dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini bentuk matriksnya. Dengan M1 sama dengan Mn sama dengan 0. Spline alami digunakan ketika S double aksen X menghilang di titik-titik akhir dan memastikan kurva interpolasi yang halus dan kontinu pada semua titik interpolasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai spline dan out parabola. Jadi, spline dan out parabola ini adalah jenis spline yang menggunakan tambahan dua kendala untuk menentukan bentuk kurva interpolasi pada interval akhir. Di sini terdapat persamaan M1 sama dengan M2 dan Mn sama dengan Mn-1. Sistem N-2 dikali N-2 untuk M2, M3 sampai dengan Mn-1 dituliskan dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. Jadi ini bentuk matriksnya. Untuk M2, M3 sampai dengan Mn-1. Setelah nilai-nilai N-2 ini ditentukan, M1 dan Mn ini dapat ditentukan dari persamaan yang awal tadi, yaitu yang ini, yang M1 sama dengan M2 dan Mn sama dengan Mn-1. Berdasarkan teorema 10.3.1 diperoleh persamaan 14 seperti berikut. Dari persamaan 14, menunjukkan bahwa M1 sama dengan M2 berarti A1 sama dengan 0, dan Mn sama dengan Mn-1 berarti An-1 sama dengan 0. Sehingga tidak ada istilah kubik pada interval tutup akhir X1, X2, dan Xn-1, Xn yang menyebabkan spline menjadi kurva parabolik pada interval-interval akhir tersebut. Parabolic runout spline memastikan kurva interpolasi menjadi parabolik pada interval-interval akhir dan memberikan transisi yang lebih mulus pada ujung-ujung kurva. Baik, saya Rian Faiz akan melanjutkan submateri spline runout kubik. Untuk jenis spline ini kami menerapkan dua kondisi tambahan, yaitu M1 sama dengan 2 M2 min M3 dan Mn sama dengan 2 Mn min 1 dikurang Mn min 2. Menggunakan dua persamaan ini dapat menghilangkan M1 dan Mn dari persamaan 15, sehingga menghasilkan hasil matriks sebagai berikut. Setelah kita menyelesaikan sistem linear untuk M2, M3 sama dengan Mn min 1, kita dapat menggunakan persamaan 22 dan persamaan 23 untuk menentukan M1 dan Mn. Jika kita menulis ulang persamaan 22, dapat ditulis sebagai berikut, yaitu M2 kurang M1 sama dengan M3 kurang M2. Maka dapat dilihat dari persamaan 14 bahwa A1 sama dengan A2. Kita dapat melihat bahwa S triple aksen X konstan pada seluruh interval dari X1 sama dengan X3. Akibatnya, S triple aksen X terdiri dari satu kurva kubik pada interval X1 sampai X3, dan bukan dua kurva kubik berbeda yang disatukan di X2. Untuk melihatnya kita dapat mengintegrasikan triple aksen X 3 kali. Analisis serupa menunjukkan bahwa Sx terdiri dari kurva kubik tunggal sama dua interval terakhir. Lalu untuk contoh pertama, yaitu di sini kita menggunakan spline runout parabola untuk menjawab soal di bawah ini. Diketahui massa jenis air mencapai maksimum pada suhu sedikit di atas titik beku. Tabel 2 dari Handbook of Chemistry and Physics menunjukkan massa jenis air dalam gram per cm kubik untuk 5 suhu dengan jarak yang sama dari minus 10 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kami akan menginterpolasi 5 pengukuran suhu kepadatan ini dengan spline runout parabola dan berupaya menemukan kepadatan maksimum air di rentang ini dengan cari nilai maksimum pada spline kubik ini. Misalkan X1 dan Y1 hingga X5 dan Y5 sebagai berikut. Lalu ditulis persamaannya dan ditemukan 3 persamaan. Maka persamaan sistem linear ke-21 untuk spline runout parabola menjadi matriks sebagai berikut. Dan dipecahkan, sistem ini menghasilkan hasil M2 hingga M4
Dan dengan persamaan 19 dan 20 kita memiliki M1 sama dengan M2 dan M5 sama dengan M4. Berdasarkan IBI hingga DI pada persamaan 14, kita memperoleh ekspresi berikut untuk spline runout parabolanya. Dari gambar tersebut, kita melihat bahwa maksimum dicapai pada interval 0 hingga dengan 10. Untuk mencari nilai maksimum ini, kita tetapkan X aksen X sama dengan 0 pada interval 0 sampai dengan 10 dengan persamaan X aksen X sebagai berikut. Lalu spline ini diplot dan dapat dilihat plot tersebut pada figur di bawah ini. Lalu selanjutnya ini adalah tabel kontribusi dari kelompok kita. Sekian dari kelompok kita. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.